kembali lagi ke channel Gupi Pemula. Gimana kabarnya hari ini? By the way, ini adalah video terakhir di channel Gupi Pemula. Enggak. Maksudnya video terakhir aku menggunakan baju ini gitu, karena semua skripnya sudah habis ya. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu sesuai banget sama judul yang udah kalian baca. Gimana sih cara ampuh untuk mengobati penyakit ikan gupi ataupun penyakitnya itu berupa jamur? Karena banyak banget dari teman-teman yang punya beragam penyakit. Maksudnya ikan gupinya, bukan teman-temannya ya, bukan teman-temannya. Entah itu penyakit jamur, kutuan, sisik nanas dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini kita bahas cara mengatasi penyakit jamur aja ya. Nah, penyebabnya itu ada yang bilang dikarenakan perubahan suhu yang signifikan. Yang maksudnya itu kadang suhunya tinggi, terus kadang rendah, ataupun kadang cuacanya itu panas, terus tiba-tiba jadi dingin. Nah, itu yang menyebabkan biasanya membuatkan ikan gupi itu menjadi sakit jamuran. Nah, kalau aku sih bilangnya penyakit jamur itu bisa timbul di mana aja dan kapan aja. Jadi ya tergantung kita mau mengatasinya ataupun cara mencegahnya itu seperti apa. Yang penting itu ikhtiar, terus kita lakuin. Kita harus menjaga kualitas air, kualitas ikan, cara perawatan, cek suhu, cek kondisi ikan dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya ciri-ciri penyakit jamuran itu seperti apa, yaitu ada bintik-bintik putih, entah itu di ekor, di sirip, di punggung, di sebadan-badannya ikan gupi. Pokoknya di beberapa titik itu bakalan ada titik-titik bintik-bintik putih, jamuran-jamuran gitu, kayak busa-busa ya kayak gitu. Nah, jamur-jamur itu juga bisa disebabkan karena kadar amonia yang terlalu tinggi. Buat teman-teman yang pengen mencegah ataupun mengurangi kadar amonia di dalam media ikan gupi itu tadi, kalian bisa tambahin tanaman air berupa hydrilla ataupun frogbeet ataupun tanaman airnya. Tapi ingat, itu hanya mengurangi, bukan untuk menghilangkan atau mematikan amonia tersebut. Nah, kenapa amonia itu terlalu banyak? Karena itu disebabkan dengan kadar oksigen yang terlalu tipis di dalam air ataupun di dalam media ikan gupi tersebut. Tapi ikan gupinya itu terlalu banyak. Jadi oksigen yang tipis dan juga ikan gupi yang terlalu banyak di dalam media itu bisa menyebabkan kadar amonia yang sangat tinggi. Ataupun semakin lama semakin tinggi begindang. Nah, terus selanjutnya apa sih Kak? Selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan sama video terbaru yang diupload di channel YouTube ini. Terus kalian pasti memiliki pemikiran. Jadi kalau misalnya mau kadar amonianya hilang ataupun rendah, tinggal kurangin aja Kak populasi ikan di dalam media tersebut. Nggak begitu ceritanya. Siapa yang bilang begitu? Jadi kadar tinggi ataupun penyakit jamuran itu tadi bisa muncul walaupun populasi ikannya terlalu rendah ataupun sedikit. Karena bibit jamurnya itu tadi memang sudah ada di dalam air. Terus gimana sih Kak cara mengatasi agar ikan gupinya terhindar dari penyakit jamuran? Yang pertama, kalian harus menjaga kualitas air. Itu wajib dan gak boleh di skip, gak boleh di nomor 2 kan, tapi harus di nomor 1 kan, kayak aku. Lalu yang kedua, sebelum memberikan pakan, kalian wajib banget untuk cuci bersih pakan tersebut. Dan pokoknya benar-benar harus pastiin pakannya itu bersih sebelum diberikan kepada ikan gupi. Terus cara yang ketiga, kita harus memberikan garam ke dalam media ikan gupi tersebut. Sedikit, secukupnya, jangan banyak-banyak. Pokoknya sekira-kiranya aja, jangan sampai kebanyakan dan jangan juga sampai kedikitan ya. Terus cara yang keempat, ini aku baca dari Google, tapi kemungkinan ini ada benarnya juga. Jadi kalian itu harus menghindari di dalam satu media memiliki banyak sekali ikan gupi. Jadi misalnya dalam satu media itu bisa kalian isi dengan ratusan ikan gupi. Nah, itu jangan sampai karena kalau terlalu banyak nih ikan di dalam satu media, itu kadar oksigennya bakalan semakin sedikit dan malah bisa memperkuat ataupun mempercepat pertumbuhan jamur di ikan gupi. Apalagi kalau dalam satu media itu ada banyak ikan gupi, satu sakit, satu sakit semua gitu.
mati satu, yang lain juga bakalan mati, dan bahkan yang lain itu bakalan sakit. Jadi harus benar-benar perhatiin ya. Nah, selanjutnya kalian harus mencegah terjadinya atau adanya luka pada ikan gupi. Karena kalau misalnya ikan gupinya itu terluka ataupun ada luka sekecil sebesar apapun, itu luka tersebut bakalan mengundang datangnya jamur. Terus yang terakhir, ini tips yang terakhir, kalian harus menjaga ataupun mencukupi kandungan gizi di dalam pakan ikan gupi. Berikan mereka pakan yang terbaik. Kalau Sultan memberikan makan ikan gupi Artemia, ya kalau kita sebegini semampunya aja, makan besok juga mikir lagi ya. Berikan makan mereka kutu air aja yang murah-murah. Gak bisa beli kutu air, cari aja di selokan atau maling punya tetangga. Ya, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.